Assalamualaikum soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 ya. Simak baik-baik apa yang akan Ustazah sampaikan. Sekarang kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang membuat simpulan dan juga PPKN tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak hanya terhadap manusia, penerapan Pancasila ini harus berhubungan juga antar sesama makhluk hidup, misalnya dengan hewan. Nah, tentunya kalian di rumah ada yang memiliki hewan peliharaan. Nah, kita juga bisa mengamalkan sila-sila Pancasila dengan hewan peliharaan kita. Nah, apalagi kan di Indonesia ini kaya ya akan tumbuhan, hewan, maka kita juga harus menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang Ustazah akan jelaskan contoh penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan peliharaan. Bagi kalian yang memiliki hewan peliharaan dan telah melaksanakan ini, berarti kalian telah berhasil menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah. Dari nomor 1, sikap menyayangi hewan peliharaan adalah sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Nah, jadi dengan kita menyayangi hewan, menyayangi tumbuhan, itu merupakan wujud rasa syukur kita terhadap Tuhan. Maka dengan hal itu kita telah melaksanakan sila pertama Pancasila. Yang kedua, merawat hewan peliharaan yang sakit. Nah, kalian apabila merawat hewan peliharaan yang sakit berarti kalian telah melaksanakan sila kedua Pancasila. Dan yang ketiga, memiliki rasa bangga terhadap aneka ragam hewan yang ada di Indonesia. Nah, kalian misalnya bangga nih, oh di Indonesia kan banyak tuh hewan, tumbuhan. Nah, berarti kalian sudah memiliki atau sudah menerapkan sila ketiga dalam kehidupan kalian. Nah, untuk yang keempat, berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan. Jadi, kalau di rumah misalnya punya kakak atau punya adik dan kalian membagi-bagi tugas dengan cara diskusi, berarti kalian sudah melaksanakan sila keempat. Nah, apabila diskusi telah selesai, maka pembagian tugas merawat hewan pun harus dengan adil. Nah, jika sudah adil, maka telah melaksanakan sila kelima Pancasila. Nah, jadi sebenarnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan baik itu dengan keluarga kita, teman kita, ataupun dengan hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Karena Pancasila tidak hanya berhubungan dengan manusia saja, tetapi dengan tumbuhan dan juga hewan di lingkungan sekitar kita. Jadi, mulai sekarang mari kita amalkan atau mari kita terapkan sila-sila Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air dan juga sebagai bukti bahwa kita telah mengakui bahwa Pancasila adalah dasar dari negara kita. Nah, coba perhatikan gambar. Ada yang tahu sila keberapa yang dilakukan oleh anak pada gambar tersebut? Ayo, sila keberapa ya? Ya, sila yang dilakukan oleh anak tersebut yaitu sila ke-1.
Jadi, dengan kita menerapkan sila-sila Pancasila, baik itu kepada hewan maupun tumbuhan, maka hewan dan tumbuhan yang kita sayangi, yang kita rawat, akan tumbuh dengan baik. Jadi, itu ya salah satu manfaat jika kita menerapkan sila Pancasila terhadap hewan dan tumbuhan. Karena jika kita tidak merawat hewan dan tumbuhan kita dengan baik, berarti kita sudah berbuat zolim kepada hewan dan tumbuhan yang kita pelihara. Membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Nah, kalian pasti tahu kan peta pikiran itu seperti apa? Nah, simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Jadi, setelah kalian membaca teks secara seksama, secara teliti, nanti kalian akan menemukan informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks. Nah, setelah itu, maka kalian bisa menemukan simpulan apa dari teks tersebut. Nah, simpulan itu disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Nah, jadi simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran juga. Nah, ini ya contoh peta pikiran untuk membuat simpulan. Untuk membuat peta pikiran, kita bisa menggunakan kata tanya 5W 1H. Apa, di mana, berapa, mengapa, bagaimana. Nah, kata tanyanya tergantung kebutuhan ya. Nah, dengan begitu kalian bisa membuat peta pikiran, dan setelah membuat peta pikiran, kalian bisa menarik kesimpulan dari peta pikiran yang kalian buat. Dalam membuat simpulan atau menulis simpulan, kita bisa memperhatikan pokok permasalahan atau intisari teks tersebut. Nah, setelah itu kita dapat menuliskan simpulan dalam bentuk kalimat-kalimat. Dan dalam menuliskan simpulan itu harus menggunakan kosakata baku. Kosakata baku itu adalah kata-kata yang ejaannya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kata-katanya bisa kita bilang harus formal ya, jangan seperti kata-kata ketika kita ngobrol dalam WA gitu ya, berbeda, harus disesuaikan, harus menggunakan kosakata baku. Nah, dan ingat dalam membuat simpulan itu harus memuat isi keseluruhan teks. Jadi ide pokok itu hanya sebagai patokan saja isi dari teksnya, tapi simpulan itu memuat keseluruhan isi teks atau isi bacaan. Nah, demikian penjelasan pembelajaran 3 dan 4 hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tanyakan ke Ustazah ya. Terima kasih soleh-solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.